Halo semuanya, kembali lagi pada section Peer Academy. Di sini kita akan membahas tentang dasar, mekanisme, dan juga aturan utama dari perpajakan yang ada di Indonesia. Di sini kita akan mengetahui seberapa penting pajak bagi negara kita. Nah, sebelum mengetahui definisi pajak, kita harus tahu dulu tentang APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, APBN ini sudah direncanakan sebelum tahun itu dimulai. Seperti pada halnya pada tahun 2025 ini, negara memprediksi perpajakan sebesar 490,9 triliun, yang dimana 82,89% dari total pendapatan negara itu bersumber dari perpajakan. Jadi, perpajakan itu adalah sumber utama dari pendapatan negara. Jadi kita sadari seberapa penting perpajakan bagi negara kita Indonesia ini. Jadi selain pajak, juga sumber utama dari pendapatan adalah kepabeanan dan cukai, PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Jadi pendapatan negara selain pajak, dan juga adanya hibah. Hibah itu adalah sumbangan dari eksternal Indonesia. Nah, pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, dari tahun 2024 ke 2025 kita mendapati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari pajak dari 1.988,9 triliun menjadi 2.189,3 triliun. Di sini kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran warga Indonesia tentang pajak di Indonesia telah meningkat. Dari bersumber dari PPh, PPN, dan PPNBM, dan juga dari sumber PBB dan juga pajak lainnya. Nah, dari sini kita bisa paparkan fungsi pajak yang ada di negara Indonesia, yaitu sebagai sumber anggaran atau sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara baik rutin maupun pembangunan. Kemudian adanya fungsi mengatur sebagai alat untuk melaksanakan pemerintahan dalam dan luar negeri. Sebagai contoh, pemerintah mendukung perekonomian dengan memberikan tarif pajak 0% pada ekspor produksi dalam negeri. Nah, tarif pajak 0% itu yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak itu harus tetap melaporkan SPT kepada Dirjen Pajak. Akan tetapi tarif pajaknya tetap 0% atau tidak dikenakan pajak. Kemudian, pemerintah itu mendukung perekonomian Indonesia dengan memberikan tarif pajak yang tinggi untuk barang mewah, karena itu termasuk sistem pajak yaitu adil. Karena kalau kita bisa membeli barang mewah, pastinya kita harus bisa bayar pajak dengan presentasi yang lebih tinggi daripada pajak yang lainnya, karena sesuai dengan perekonomian dari masing-masing masyarakat. Kemudian, pemerintah memberikan insentif keringanan pajak untuk mendorong investasi penanaman modal dalam dan juga luar negeri. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan pajak. Jadi, kalau berdasarkan golongannya, ada pajak langsung, di mana pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPh. Jadi, PPh atau pajak penghasilan ini harus kita laporkan sendiri. Harus kita buat pemberitahuan tersebut dan melaporkannya langsung ke Dirjen Pajak. Kemudian ada pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Nah, kalau kita beli barang yang terdapat PPN dan PPNBM, produsennya itu memberikan harga tersebut yang sudah meliputi harga barang, harga PPN dan juga harga PPNBM kalau barang itu barang mewah. Nah, akan tetapi bukan kita yang melaporkan pajak PPN tersebut, tapi yang melaporkan itu adalah produsennya atau sang penjual. Jadi pajak tersebut dapat dilimpahkan ke kita, tapi yang melaporkan adalah produsen atau penjualnya. Kemudian kita akan membahas tentang menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif yang berdasarkan subjek dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya adalah PPh. Jadi PPh itu adalah pajak penghasilan. Jadi dengan kita memiliki gaji 10 juta dan juga 20 juta, pastinya pajaknya itu berbeda. Jadi yang diterima juga pasti berbeda dari hasil pemotongan PPh tersebut. Kemudian adanya pajak objektif, yaitu berdasarkan objek atau barang yang dimiliki, misalnya PPN dan PPNBM.
Nah, kalau menurut lembaga pemungut, terdapat pajak pusat. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai negara. Contohnya PPH, PPNBM, dan juga Bea Materai. Nah, presentase pajak pusat ini pastinya dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada pajak daerah. Karena pastinya rumah tangga negara itu membutuhkan lebih banyak pengeluaran dari pemasukan yang lebih banyak. Selanjutnya ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang untuk membiayai daerah. Contohnya, kalau di pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, dan pajak kabupaten atau kota ada pajak restoran. Kalau kalian tahu, KFC itu ada pajak. Biasa orang ngomong PPN kan. Nah, itu tuh bukan PPN, itu salah satu dari PBB P2, yaitu pajak restoran untuk membangun kabupaten ataupun kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara memungut pajak. Nah, yang pertama di bagian sel-sel pajak. Caranya itu dengan sel-sel nyata didasarkan dari penghasilan nyata yang didapati oleh wajib pajak atau badan. Nah, kalau ini tuh kelebihannya dia lebih realistis karena benar-benar tertuju dengan penghasilan yang mereka miliki. Tapi negatifnya itu pajaknya baru dapat dikenakan pada akhir periode. Sementara pastinya negara atau daerah memerlukan dana dan akan mengalokasikan secara terstruktur. Jadi dibutuhkan dana di awal bukan di akhir. Kemudian adanya sel-sel anggapan. Sel-sel anggapan ini diatur oleh undang-undang, misalnya dari penghasilan tahun lalu sebagai dasar dari sel-sel anggapan ini. Nah, positifnya itu dibayarnya tuh selama tahun berjalan. Negatifnya itu tidak didasarkan keadaan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi gajinya, harusnya negara atau daerah mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Kalau dia lebih rendah, harusnya negara mendapat lebih kecil. Jadinya yang rugi itu adalah wajib pajak. Kemudian adanya sel-sel campuran. Ini kombinasi dari sel-sel nyata dan juga anggapan. Nah, Indonesia tuh menggunakan sel-sel campuran ini, guys. Jadi pada awal tahun digunakan sel-sel anggapan, kemudian akan diakumulasikan kembali di akhir tahun apakah sesuai dengan kebenarannya. Jadi, tata cara pemungutan pajak yang pertama ada sel-sel pajak. Di sini ada sel-sel nyata yang didasarkan dengan penghasilan nyata yang kita miliki. Jadi, dari sel-sel nyata ini, penghasilan yang kita miliki itu lebih real. Jadi, pajak yang ditarik lebih real. Kemudian, negatifnya itu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan nyata diketahui. Jadi dari alokasi dari bulan pertama sampai akhir pajak itu didapati penghasilan finalnya. Nah, dari penghasilan final ini baru kita dapati pajak yang akan ditarik berapa. Nah, ini tuh tidak efektif karena otomatis pemerintah akan mendapati pendapatannya pada akhir tahun, sementara setiap bulan atau setiap harinya pasti ada dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maupun rumah tangga negara maupun daerah. Kemudian ada sel-sel anggapan. Ini didasarkan dengan penghasilan sebelumnya. Jadi tahun lalu mereka menghasilkan berapa, pajak yang dikeluarkan sesuai dengan tahun lalu. Ini tuh tidak efisien juga dan efektif karena ini nggak real, nggak nyata. Jadi nggak sesuai sama penghasilan yang mereka miliki. Akan tetapi positifnya itu ini dibayarkan setiap tahun berjalan, setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan dari pendanaan yang harus didapati oleh negara. Nah, kalau Indonesia ini memakai sel-sel campuran, di mana kombinasi antara sel-sel nyata dan juga anggapan. Jadi pada awal tahunnya itu mereka menggunakan sel-sel anggapan supaya mereka tetap mendapat pendapatan. Kemudian pada akhirnya dialokasikan lagi dananya yang sebenarnya dan dihitung kembali sesuai keadaan sebelumnya.
Nah, tata cara memungut pajak pada bagian asas pemungutan pajak terdapat asas domisili di mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang dari luar negeri kerja sementara di Indonesia tetap dikenakan pajak, dan yang di dalam negeri pun tetap dikenakan pajak. Kemudian ada asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal. Kemudian asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini tidak digunakan negara Indonesia, dan satu-satunya yang mengenakan asas kebangsaan ini adalah negara Amerika Serikat, di mana mereka tidak peduli status kewarganegaraan mereka, mau dia lagi tinggal di luar negeri, di dalam negeri, tetap orang yang tinggal di Indonesia tapi berkewarganegaraan Amerika Serikat tetap dia dikenakan pajak meskipun dia sedang bekerja di luar negeri. Seperti pada tata cara pemungutan pajak, di sistem pemungutan pajak terdapat Official Assessment System, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Jadi ketika kita mendapatkan surat ketentuan pajak kurang bayar, ketika kita tidak membayar sesuai waktu yang sudah ditentukan, akan diterbitkan surat tagihan pajak atau STP. Jadi STP itu sudah memuat denda administrasi yang harus dibayarkan wajib pajak. Kemudian ada self-assessment system, di mana sistem ini adalah sistem yang digunakan negara Indonesia, di mana memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan pajak yang terhutang. Jadi wajib pajak itu memberikan surat pemberitahuan pajak yang sudah mereka lakukan, yaitu pemasukan pajak pemasukan dan pajak keluaran. Kemudian ada withholding system yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak. Seperti pada PPh pasal 21, jadi perusahaan itu memotong pajak dari gaji yang mereka berikan. Nah, perusahaan tersebut merupakan pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak sesuai gaji yang mereka berikan. Nah, kita akan membahas tentang tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu dalam satu kalender kecuali yang menggunakan tahun buku atau yang tidak menggunakan tahun kalender. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang emang nggak menggunakan tahun kalender atau tahun takwim karena mereka itu lebih produktif di tahun tertentu. Misalnya kalau tahun kalender itu kan 1 Januari sampai 31 Desember. Otomatis setelah 31 Desember mereka harus memberikan laporan keuangan tahun pajak mereka kepada DJP. Nah, kalau misalnya seperti perusahaan baju, mereka pasti produktifnya pada akhir tahun di bulan Desember karena dekat dengan tahun baru dan juga Natal. Pasti permintaannya sangat banyak untuk baju tersebut. Nah, kalau mereka menggunakan tahun takwim, produktivitas mereka akan terhambat. Jadi mereka tidak bisa fokus kepada penjualan baju tersebut. Nah, kemudian aku akan menjelasin ke teman-teman cara menghitung periode akuntansi dan tahun pajak sendiri. Nah, kita tuh lihat ya, kalau bagian 1 April 2020 sampai 31 Maret 2021, kita harus hitung mana pajak yang lebih berat di bulan tersebut. Misalnya pada 2020 dari April sampai Desember itu memuat 9 bulan. Sementara dari Januari ke Maret itu memuat 3 bulan. Jadi tahun pajak tersebut adalah tahun pajak 2020, teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober sampai 30 September 2021, jadi di 1 Oktober itu ke Desember itu 3 bulan. Sementara dari Januari ke September itu 9 bulan. Nah, jadi ini tahun pajaknya 2021, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang NPWP. NPWP itu adalah tanda pengenal yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakannya untuk sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, jadi yang tadinya NPWP menggunakan 15 digit, sekarang untuk mempermudah wajib pajak menjadi menggunakan NIK sebagai pengenal. Jadi NIK itu sekarang adalah 16 digit. Jadi NPWP
sudah diubah menjadi 16 digit. Kalau untuk orang pribadi, non-penduduk, badan dan instansi pemerintah menggunakan format 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Sementara pada cabang badan dan usaha menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Jadi dalam PMK 12 PMK 03 2024 mulai tanggal 14 Juli 2022 format NPWP berbasis NIK dan NPWP 15 digit berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi berlaku sepenuhnya itu pada 1 Januari 2024, akan tetapi diubah kembali pada PMK nomor 136 tahun 2023. Jadi implementasi penggunaan NIK menjadi penggunaan NPWP menjadi digit NIK 16 digit itu akan diimplementasikan secara penuh pada 1 Juli 2024. Kalau dampak tidak mengganti NIK NPWP menjadi NIK itu sama dengan dampak tidak memiliki NPWP. Jadi dampaknya itu adalah pemberlakuan tarif pajak lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi 20%. Jadi seseorang tersebut yang tidak memiliki NPWP harus membayar pajak 120%. Nah, tadi itu kita udah membahas kenapa sih pajak tuh penting banget buat negara kita. Kita harus fokus ke gimana caranya kita bisa bayar pajak. Nah, yang pastinya kita butuh pengenal untuk wajib pajak itu apa sih? Namanya NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, di mana ini adalah identifikasi resmi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia kepada setiap wajib pajak yang sudah terdaftar. Nah, caranya itu yang pertama dengan mendaftarkan diri kepada kantor pelayanan pajak, atau kalau misal teman-teman daerahnya lebih ke pelosok daerah, itu bisa ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administratif yang diperlukan. Kemudian ada dengan cara mendaftarkan diri dengan secara online melalui e-register di www.pajak.go.id. Jadi nggak perlu datang-datang lagi nih, bisa secara online dan nggak perlu nunggu dan nggak perlu panas-panasan macet-macetan gitu teman-teman. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar NPWP? Nah, kalau bagi pribadi itu cuma memerlukan KTP saja teman-teman. Kalau untuk badan kita memerlukan akte pendirian dan perubahannya, dan kita membutuhkan KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab pajak. Nah, untuk mendaftar NPWP itu 100% gratis. Jadi kalau misalnya ada yang mengut biaya dari NPWP itu udah pasti pungli ya teman-teman. Nah, kepada NPWP yang sudah memberikan surat keterangan terdaftar dan kartu NPWP paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Jadi prosesnya itu sangat cepat dan juga ringkas, efisien, dan efektif. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang SPT, tapi sebenarnya SPT itu apa sih? SPT itu adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, harta dan juga kewajiban. Jadi tadi SPT itu ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu sudah ditentukan per 1 bulan atau 3 bulan sesuai dengan keinginan wajib pajak. Jadi setelah ditentukan tersebut paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak untuk SPT masa PPN, paling lama di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Kemudian pada PPh wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Pada SPT tahunan PPh wajib pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Nah, apa sih konsekuensi yang harus diambil ketika wajib pajak itu telat dalam memberitahukan SPT? Nah, terdapat denda administrasi sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPh wajib pajak, 100.000 untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.
Nah, wajib pajak juga dapat memperpanjang waktu pajak penyampaian paling lama 2 bulan sejak batas waktu dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT secara tertulis sebelum waktu berakhir ke kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian terdapat surat tagihan pajak atau STP. Nah, STP ini linear dan berhubungan dengan SKP atau surat ketentuan pajak. Setelah surat ketentuan pajak diberikan, baik lebih bayar atau kurang bayar, pada kurang bayar, wajib pajak harus membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Bila belum membayar sesuai waktu yang sudah ditentukan, terbit pula surat tagihan pajak yang sudah memuat bunga atau denda yang harus dibayarkan. Nah, ketika wajib pajak juga belum membayar denda yang sudah dicantumkan pada STP, pemerintah akan mengeluarkan surat paksa, di mana surat paksa itu adalah terdapat ancaman-ancaman bila tidak membayar pajak beserta denda administrasi yang sudah ditentukan STP, bisa berupa aset-aset yang sudah mereka miliki untuk perusahaan tersebut pada wajib pajak badan atau juga wajib pajak pribadi. Mungkin sekian dari pemaparan aku tentang dasar-dasar perpajakan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang pentingnya pajak buat Indonesia dan juga bisa jadi gambaran buat teman-teman sebelum teman-teman bisa dan harus membayar pajak nantinya. Sehat selalu teman-teman. Semoga ilmu ini bisa jadi manfaat buat teman-teman.